Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Nur Fadila Rahmawati sebagai tuan rumah podcast Ramadan akan menemani kalian selama bulan Ramadan. Kali ini kita akan belajar tentang hikayat pencari ilmu bersama Ustadz Ahmad Syahrul Ansori. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar Ustadznya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak Fadilah kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Ustadz. Alhamdulillah. Kalian pasti penasaran kan tentang apa yang kita akan pelajari bersama? So, jangan lewatkan, tetap ikuti kami ya. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Syahrul. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Nurul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan berbagi cerita, lagi-lagi tentang cerita Mbak, tentang hikayat. Ini hikayatnya adalah tentang pencari ilmu. Pencari ilmu ya seperti Mbak Nur Fadilah. Mbak Fadilah sekarang kelas berapa? Kelas 6 Ustaz. Kelas 6 MI. Habis ini purna dari MI, nanti akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya MTS. Tentu itu dikategorikan dari pencari ilmu. Siswa itu orang yang sedang mencari ilmu. Jadi kesempatan kali ini Ustadz akan menceritakan. Sebelum nanti cerita, tahu ndak Ustadz mau tanya ke Mbak Nurul Fadilah, tahu ndak tentang Imam Bukhari, tentang sosok nama Imam Bukhari? Pernah dengar? Pernah dengar ya. Imam Bukhari ini termasuk seorang ulama besar, ahli hadis, penulis kitab hadis yang sangat monumental, yaitu Sahih Bukhari. Ini ada peristiwa menarik Mbak tentang Imam Bukhari, karena beliau ini dari Bukhara, dari kira-kira sekarang di kawasan Rusia. Nah, yang menemukan dan berkat, nah ini hebatnya orang Indonesia, berkat presiden kita pertama, makam Imam Bukhari ditemukan. Mengapa kok bisa kira-kira? Tahu enggak kira-kira? Enggak tahu. Karena dulu Indonesia ditawari kerjasama dengan Uni Soviet sebelum menjadi Rusia. Akhirnya Bung Karno pun karena tidak berada di blok non-blok itu tidak memihak ke Amerika ataupun ke Rusia, akhirnya Soekarno menginginkan Indonesia boleh bekerjasama dengan Uni Soviet dengan catatan harus menemukan makamnya Imam Bukhari. Nah, ini tentang Imam Bukhari, tentang kitab Sahih Bukhari. Cuma yang Ustadz ingin ceritakan kesempatan hari ini adalah tentang penulis Fathul Bari ataupun yang mensyarahi atau yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari tadi lah. Ini tentang Ibnu Hajar al-Asqalani Mbak. Tahu nggak arti Ibnu Hajar itu apa? Ibnu nggak tahu? Ibnu itu anak. Kalau Hajarun itu apa? Batu. Sehingga Ibnu Hajar ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia satu perkata, maka dikatakan apa? Anak batu. Apakah memang batu bisa melahirkan anak? Ya tidak. Tapi ini bukan nama asli, tapi julukan bagi seseorang yang saat itu, ini tentang yang saat itu sedang belajar, sedang di madrasah. Sayangnya saat di madrasah 5 tahun lamanya tidak belajar, malas-malasan. Apa yang terjadi? Kira-kira Mbak Fadilah selama 6 tahun jalan ini sampai kelas 6 malas apa enggak belajarnya? Saya tanya. Enggak, alhamdulillah. Berarti Mbak Fadilah termasuk siswa atau siswi atau pencari ilmu yang baik dan rajin. Nah, ini yang Ibnu Hajar ini dulunya malas sampai tidak pernah belajar sama sekali. Dan berapa tahun beliau belajar? 5 tahun. 5 tahun lamanya.
sampai 5 tahun lamanya. Ternyata apa yang terjadi? Gurunya marah enggak kira-kira kalau gitu? Marah lah Pak. Marah. Kalau Mbak Fadila enggak mengerjakan PR di madrasah atau mengerjakan tugas dari ustadz-ustadzanya, kira-kira dihukum apa enggak? Iya. Mungkin disuruh nggarap, disuruh mengerjakan di tempat atau di luar kelas gitu ya. Apalagi gurunya tadi, kiainya tadi. Akhirnya sang kiai menyuruh Ibnu Hajar tadi, udah kamu daripada ndak sekolah, daripada kamu sekolah tapi ndak pernah belajar, malas-malasan, sudah kamu ndak usah sekolah, ndak usah sekolah. Disuruh pergi, dibekali apa? Diberi bekal kayu tongkat dan tali tampar. Dua hal itu diberikan kepada Ibnu Hajar, bahwa ini dua alat ini, kembaralah kamu, kembaralah dengan kambing-kambing tolong dipelihara dengan baik. Akhirnya apa? Mengembala kambingnya gurunya. Ketika suatu ketika pengembalaan bersama kambing-kambingnya, karena kambing-kambingnya ya jalan-jalan kemana saja, akhirnya tibalah di satu tempat yang itu seperti gua. Orang-orang di situ sedang berusaha untuk mendapatkan air di gua tersebut. Kelihatannya di gua tersebut ada sumber air. Nah, ternyata ketika beliau akan memasuki gua tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani tercengang. Kenapa kira-kira? Karena beliau mengamati ada batu yang berlubang. Kenapa batu itu berlubang? Yang menurut Ibnu Hajar yang menarik adalah batu yang berlubang ini karena tetesan demi tetesan air yang dari gua itu tadi. Sehingga Ibnu Hajar berangan-angan, memikirkan tentang, kok bisa setetes air bisa melubangi batu yang sangat keras. Kira-kira air ini cair atau padat? Cair. Kalau batu? Padat. Kira-kira bisa apa enggak? Kira-kira? Enggak. Kalau 1 kali 2 kali mungkin enggak bisa. Batu itu akan tetap keras. Tapi sayangnya air itu walaupun yang cair, menetesnya terus menerus sampai batu itu berlubang. Dari situ teman-teman yang menonton dan Mbak Nur Fadila, Ibnu Hajar menyadari bahwa kalaupun sesuatu yang keras bisa berlubang karena sesuatu yang cair dengan terus menerus, apalagi dengan ilmu. Seharusnya bukan dengan sekali belajar saja, tapi harus dengan belajar berulang kali untuk bisa memecahkan apa yang belum kita pahami. Sehingga para masyarakat yang di situ menjawab, iya, karena air itu walaupun setetes ia terus menerus sehingga batu itu berlubang. Akhirnya Ibnu Hajar al-Asqalani terbuka hatinya, diberi hidayah oleh Allah, dan kembalilah kepada gurunya untuk kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, ibarat belajar dalam keistiqomahan, istiqomah dalam belajar. Walaupun belum bisa tetap belajar. Ada enggak pelajaran yang tidak difaham oleh Mbak Nur Fadila? Ada. Banyak atau sedikit? Ya lumayan. Apa kira-kira kalau enggak paham? Kalau yang Mbak Fadila, kalau enggak paham ya ini harus gimana ya? Gimana kira-kira? Belajarnya apakah cukup sekali untuk kemudian kita baru paham? Bisa paham? Tidak, harus berulang kali. Ini hikmah yang terkandung apa? Hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, Mbak Nur Fadila? Tetaplah belajar dengan giat. Tetaplah belajar dengan giat dan tekun, tanpa terlalu pusing. Apakah kita paham apa belum? Ya, yang penting kita belajar supaya nanti ilmu dan pemahaman akan diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar itu kan usaha, yang memberi ilmu siapa? Ayo. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita yang bisa mendapatkan ilmu?
Kita hanya berusaha untuk belajar, tapi yang memberikan ilmu adalah Allah. Sehingga besok ketika Mbak Nurul Fadilah mau melanjutkan studinya ke jenjang selanjutnya dan sampai tinggi, jangan sampai meninggalkan belajar, karena belajar merupakan hal untuk memecahkan kegelisahan atau ketidakfahaman kita terhadap pelajaran ataupun ilmu yang sedang kita pelajari. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan tentang cerita pencari ilmu. Semoga kita semuanya, khususnya kami pribadi dan Mbak Nur Fadilah dan teman-teman yang menonton, bisa selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu istiqomah dalam belajar, setidaknya membaca di setiap harinya. Ya, itu dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya teman-teman podcast Ramadan kali ini bersama Ustadz Syahrul. Terima kasih sudah mengikuti selama kurang lebih 15 menit. Terima kasih juga kepada Ustadz Syahrul sama-sama yang telah berkenan berbagi ilmu. Saya, tuan rumah podcast Ramadan, pamit izin undur diri. Tetap stay tune ya di channel Misja Corner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.